Pernahkah kamu merasa harus membayar semacam pajak sosial berupa barang-barang bermerek hanya supaya tidak dianggap remeh oleh orang-orang, yang sebenarnya bahkan tidak akan pernah sudi membantumu membayar cicilan jika tiba-tiba kamu kehilangan sumber penghasilan utama besok pagi? Kamu sedang terjebak dalam sebuah sandiwara yang sangat mahal, di mana setiap rupiah yang kamu keluarkan sebenarnya bukan untuk membeli fungsi dari barang tersebut, melainkan untuk membeli sebuah pengakuan semu dari lingkungan, yang sebenarnya juga sedang berjuang menutupi kerapuhan mereka sendiri. Kamu rela mengorbankan ketenangan pikiran dan membiarkan isi dompetmu terkuras habis demi mendapatkan 1 atau 2 kalimat pujian yang akan terlupakan dalam waktu kurang dari 24 jam. Rasa haus akan validasi ini telah mengubahmu menjadi sosok yang kehilangan jati diri, karena kamu lebih sibuk memikirkan bagaimana caranya terlihat sukses di mata orang lain daripada benar-benar membangun fondasi kesuksesan itu sendiri di dunia nyata. Gengsi yang kamu pelihara itu ibarat parasit yang secara perlahan menghisap masa depanmu, memaksa kamu untuk terus berlari di atas treadmill konsumerisme yang tidak akan pernah ada ujungnya hanya karena kamu takut dicap sebagai orang yang tertinggal. Kamu sedang menggadaikan kebebasan finansialmu di masa tua nanti hanya untuk mendapatkan tepuk tangan kosong hari ini. Sebuah pertukaran yang sangat tidak adil dan akan menyisakan penyesalan mendalam saat kamu menyadari bahwa orang-orang yang kamu kagumi itu sama sekali tidak peduli pada nasibmu saat kamu jatuh miskin. Situasi mental yang melelahkan ini diperparah oleh data penelitian dari berbagai lembaga riset perilaku ekonomi. Data ini mengungkapkan sebuah fakta pahit, bahwa tingkat utang konsumtif di tengah masyarakat urban meningkat drastis, bukan karena lonjakan harga kebutuhan pokok yang tidak terkendali, melainkan karena fenomena kompetisi gaya hidup yang tidak sehat. Data valid ini menunjukkan bahwa banyak individu terjebak dalam jeratan bunga pinjaman yang mencekik hanya demi mempertahankan standar hidup yang sebenarnya jauh di atas kapasitas pendapatan real mereka sehari-hari. Fenomena ini membuktikan bahwa banyak orang lebih memilih untuk terlihat kaya di depan publik daripada benar-benar memiliki tabungan atau aset yang solid untuk masa depan mereka sendiri. Keinginan kompetitif untuk selalu menyamai atau bahkan melampaui gaya hidup tetangga atau rekan kerja telah menciptakan gelombang kemiskinan baru yang tersembunyi di balik pakaian bagus dan gadget terbaru yang sebenarnya belum lunas pembayarannya. Laporan-laporan kredibel tersebut menjadi alarm keras bagi kita semua, bahwa krisis ekonomi pribadi seringkali berawal dari kegagalan kita dalam mengendalikan ego dan keinginan untuk selalu mendapatkan validasi sosial. Validasi yang sebenarnya tidak memberikan nilai tambah apapun bagi ketahanan finansial keluarga dalam jangka panjang. Kamu sedang berada dalam sistem yang dirancang untuk membuatmu merasa tidak pernah cukup, sehingga kamu terus menghabiskan uang yang belum kamu miliki untuk membeli barang yang tidak kamu butuhkan, hanya untuk membuat orang yang tidak kamu sukai merasa terkesan. Untuk mempermudah logikanya, mari kita gunakan analogi sederhana tentang sebuah gelas kristal yang sangat indah dengan teko air di sebuah meja jamuan. Kamu saat ini sedang bersikap layaknya seseorang yang sangat sibuk memoles dan mempercantik gelas kristalmu dengan segala macam perhiasan agar terlihat mewah dan berkilau di mata setiap tamu yang datang berkunjung. Padahal, di sisi lain, teko airmu kosong melompong dan kamu sendiri sebenarnya sedang sekarat kehausan karena tidak memiliki sumber air yang nyata di balik layar. Apa gunanya memiliki gelas yang terlihat mahal jika tidak ada air di dalamnya untuk memuaskan dahagamu saat krisis melanda hidupmu nanti? Logika tentang penyusutan nasib ini menjelaskan secara gamblang bahwa setiap rupiah yang kamu hamburkan hanya untuk mengikuti tren sesaat adalah sebuah kesempatan investasi yang mati dan tidak akan pernah kembali lagi kepadamu. Kamu secara sadar sedang memilih kenyamanan palsu yang bersifat sementara hari ini, dan secara sadar pula kamu sedang mengorbankan keamanan absolut serta kemerdekaan finansialmu di masa depan yang seharusnya bisa kamu raih jika kamu lebih bijak dalam mengatur prioritas. Berhenti memprioritaskan dekorasi luar yang fana dan mulailah fokus untuk mengisi teko finansialmu dengan aset-aset produktif yang bisa memberikan aliran air kehidupan yang terus-menerus tanpa henti. Jangan biarkan nasibmu hancur berkeping-keping seperti gelas kristal yang jatuh hanya karena kamu terlalu lelah menjaganya agar tetap terlihat sempurna di mata penonton yang sebenarnya tidak pernah benar-benar mencintaimu setulus hati. Mari kita bedah lebih dalam mengenai perbedaan mencolok antara seseorang yang berani menggunakan jasa ojek online namun memiliki tabungan operasional yang sangat sehat, dengan orang yang terlihat mengendarai mobil mewah keluaran terbaru
namun jiwanya menderita setiap detik karena beban bunga bank yang menumpuk. Mobil mewah yang dikendarai dengan penuh keangkuhan itu sebenarnya bukanlah sebuah simbol kesuksesan, melainkan sebuah beban berat yang menarik pemiliknya ke dalam jurang stres berkepanjangan. Karena setiap kilometer yang ditempuh harus dibayar dengan keringat dingin saat memikirkan jatuh tempo tagihan. Kamu mungkin terlihat hebat saat melintas di jalan raya, namun saat kamu sampai di rumah dan mencoba memejamkan mata, pikiranmu tidak akan pernah tenang. Karena kamu tahu bahwa kendaraan itu bukan milikmu sepenuhnya, melainkan milik lembaga pembiayaan yang sewaktu-waktu bisa mengambilnya kembali jika kamu gagal bayar. Orang yang berani terlihat sederhana dan tidak peduli dengan ejekan orang lain justru memiliki kemerdekaan yang sesungguhnya. Karena mereka tidak perlu berakting menjadi siapapun untuk mendapatkan pengakuan. Mereka memiliki kontrol penuh atas hidup dan uang mereka sendiri. Sementara kamu hanya menjadi budak dari benda mati yang kamu anggap sebagai peningkat kasta sosial. Namun, kenyataannya justru menjadi penghancur nasibmu secara perlahan dan sistematis dari dalam. Alasan psikologis di balik perilaku ini sering disebut sebagai kecemasan status, sebuah kondisi mental di mana harga dirimu sepenuhnya kamu pasrahkan pada benda-benda mati yang kamu miliki. Sehingga, kamu merasa tidak punya kekuatan atau keberanian jika tidak mengenakan apa yang sedang viral di lini masa media sosialmu. Kamu merasa seolah-olah dunia akan kiamat jika kamu tidak memiliki gadget terbaru atau tidak mengunjungi tempat-tempat hits yang sering diposting oleh para pemengaruh. Padahal, semua itu hanyalah permainan emosi yang sengaja diciptakan untuk membuatmu terus merasa rendah diri. Penjelasan tentang inflasi ego ini menunjukkan bahwa keinginanmu untuk selalu terlihat lebih sukses dari kenyataan sebenarnya adalah bentuk kerusakan mental yang membuat daya beli kebahagiaanmu terus menurun. Meskipun pendapatanmu mungkin sebenarnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan, kamu tidak pernah merasa cukup karena standar kebahagiaanmu ditentukan oleh algoritma internet, bukan oleh kebutuhan batinmu yang paling dasar. Semakin besar egomu tumbuh, semakin kecil peluangmu untuk mencapai kemakmuran yang sejati. Karena seluruh energi dan sumber dayamu habis terkuras hanya untuk memberi makan rasa haus akan pujian, yang sifatnya sangat adiktif dan tidak akan pernah terpuaskan sampai kapanpun. Ada sebuah aha moment yang sangat penting untuk kamu sadari mulai detik ini, yaitu bahwa kekayaan sejati biasanya tidak butuh pengakuan dan cenderung bersifat sunyi, karena ia sudah merasa aman di dalam dirinya sendiri, tanpa butuh tepuk tangan orang lain. Sebaliknya, kemiskinan yang dipaksakan atau kondisi keuangan yang sedang rapuh seringkali sangat berisik, karena ia butuh validasi eksternal yang masif untuk menutupi ketidakberdayaan yang ada di dalamnya. Orang-orang yang benar-benar kaya secara substansi tidak akan merasa perlu untuk memamerkan logo pakaian mereka atau saldo rekening mereka di setiap kesempatan. Karena mereka tahu bahwa nilai diri mereka tidak ditentukan oleh persepsi publik. Mereka fokus membangun kekayaan dalam diam. Sementara kamu sibuk berteriak kepada dunia melalui foto-foto pamer yang sebenarnya hanya menunjukkan betapa butuhnya kamu akan perhatian orang asing. Kekayaan yang berisik hanya akan mendatangkan masalah dan kecemburuan. Sedangkan kekayaan yang sunyi akan memberikanmu kebebasan untuk melakukan apapun yang kamu inginkan, tanpa harus terbebani oleh ekspektasi sosial yang melelahkan. Berhentilah menjadi orang yang paling berisik di ruangan, hanya untuk menutupi dompetmu yang sedang sekarat. Dan mulailah belajar menjadi sosok yang tenang, namun memiliki fondasi ekonomi yang sangat kuat dan tidak tergoyahkan oleh tren apapun yang sedang lewat. Langkah praktis pertama yang harus kamu lakukan, tanpa tapi dan tanpa nanti, adalah melakukan audit gaya hidup secara total, dengan cara membedah semua mutasi rekeningmu selama 3 bulan terakhir, secara sangat mendetail. Kamu harus memiliki keberanian untuk melihat kenyataan pahit, tentang berapa banyak uang yang telah kamu buang dengan sia-sia, hanya untuk membeli benda-benda yang fungsinya tidak lebih dari sekadar penarik pujian sesaat, dari orang-orang yang bahkan tidak kamu sukai. Hitunglah berapa banyak biaya nongkrong di kafe mahal, langganan aplikasi yang jarang digunakan, atau belanja barang hobi yang tujuannya hanya untuk pamer di media sosial. Dan kamu akan terkejut melihat angka yang seharusnya bisa menjadi modal investasi yang besar. Panduan ini bukan untuk membuatmu hidup menderita atau pelit pada diri sendiri, melainkan untuk memberikan kesadaran
tentang betapa banyaknya benalu konsumerisme yang selama ini menempel di dalam anggaran keuanganmu. Setiap pengeluaran yang tidak memberikan nilai tambah bagi masa depanmu adalah benalu yang harus dipangkas sekarang juga, sebelum ia menghisap seluruh potensi kekayaanmu dan membuatmu terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sama selamanya, tanpa ada kemajuan yang berarti. Strategi selanjutnya adalah mulai berani mengalihkan seluruh biaya gengsi tersebut menjadi aset-aset produktif. Dengan menggunakan teknik membangun mesin uang secara diam-diam, tanpa perlu satupun orang lain tahu apa yang sedang kamu kerjakan. Alihkan anggaran yang tadinya untuk membeli pakaian baru setiap bulan atau mengganti gadget setiap tahun, menjadi modal untuk usaha kecil-kecilan, investasi di pasar modal, atau instrumen keuangan lainnya yang bisa memberikan imbal hasil di masa depan. Gunakan logika sederhana, bahwa setiap rupiah yang kamu selamatkan dari gengsi adalah benih yang kamu tanam untuk menjadi pohon uang yang akan meneduhimu saat kamu sudah tidak lagi mampu bekerja secara fisik nantinya. Kamu mungkin akan terlihat kehilangan pamor di mata teman-teman pergaulanmu yang masih hobi pamer. Namun, biarkan saja mereka dengan kesenangannya masing-masing, sementara kamu fokus membangun benteng finansial yang kokoh di balik layar. Kepuasan melihat angka investasi yang terus tumbuh jauh lebih nikmat dan menenangkan daripada kepuasan melihat jumlah suka di postingan media sosialmu yang tidak bisa digunakan untuk membayar tagihan rumah sakit atau biaya pendidikan anak di masa depan. Terapkan juga teknik penundaan kepuasan selama 30 hari sebelum kamu memutuskan untuk membeli barang apapun yang termasuk ke dalam kategori keinginan tersier atau sekedar untuk mengikuti tren yang sedang viral. Berikan waktu bagi otak rasionalmu untuk bekerja dan melihat apakah keinginan tersebut murni merupakan kebutuhan yang mendukung produktivitasmu atau hanya sekedar ledakan dopamin sementara karena pengaruh iklan dan tekanan lingkungan sekitar. Seringkali, setelah melewati masa tunggu 1 bulan, keinginan yang tadinya terasa sangat mendesak akan hilang dengan sendirinya, karena emosimu sudah kembali stabil dan logikamu mulai menyadari bahwa barang tersebut sebenarnya tidak terlalu penting. Membangun benteng mental yang sederhana berarti kamu melatih dirimu agar merasa bangga menjadi orang yang tidak terlihat kaya di mata orang lain, namun memiliki ketahanan finansial yang sangat kuat dan tidak tergoyahkan oleh krisis ekonomi apapun yang mungkin melanda dunia. Menjadi sosok yang sederhana namun berdaya secara ekonomi adalah kasta tertinggi dari kemandirian seorang manusia, karena kamu tidak lagi bisa didikte oleh tren, tidak bisa dijajah oleh hutang, dan tidak bisa dipermainkan oleh pandangan sinis orang-orang di sekitarmu yang hanya menilai manusia dari penampilan luarnya saja. Insight terdalam yang harus kamu simpan dalam pikiranmu adalah bahwa kemerdekaan finansial yang sesungguhnya dimulai tepat pada saat kamu berhenti peduli pada komentar tetangga, pandangan sinis saudara, atau penilaian netizen di media sosialmu. Kamu harus menyadari sepenuhnya bahwa nasibmu di masa tua nanti adalah tanggung jawab pribadimu sendiri, bukan milik orang-orang yang saat ini kamu coba buat terkesan dengan segala macam kemewahan palsumu itu. Mereka tidak akan ada di sana untuk menolongmu saat kamu kesulitan. Jadi, untuk apa kamu menghabiskan hidupmu hanya untuk memenuhi standar hidup yang mereka buat, demi mendapatkan validasi yang tidak ada harganya sama sekali? Kebebasan dari pandangan orang lain adalah kunci utama menuju ketenangan batin yang abadi, karena kamu bisa hidup sesuai dengan aturanmu sendiri, dan fokus pada apa yang benar-benar penting untuk kesejahteraan jangka panjangmu. Saat kamu sudah melepaskan beban untuk terlihat sukses, kamu akan menemukan bahwa hidup ini sebenarnya jauh lebih mudah dijalani, dan uangmu akan mulai terkumpul dengan jauh lebih cepat, karena tidak ada lagi kebocoran anggaran untuk hal-hal yang tidak masuk akal. Kesimpulan besarnya adalah bahwa gaya hidup yang dipaksakan hanya demi sebuah gengsi adalah penghancur nasib paling halus yang bekerja secara perlahan, namun sangat mematikan bagi masa depan ekonomimu. Sebaliknya, hidup secukupnya sesuai dengan kemampuan dan fokus pada pertumbuhan aset adalah jalan tol yang paling cepat menuju kekayaan yang substantif dan ketenangan pikiran yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Gaya hidup yang sederhana, namun memiliki cadangan uang yang melimpah,
memberikanmu kekuatan untuk menghadapi segala ketidakpastian hidup dengan kepala tegak, tanpa perlu merasa cemas atau ketakutan. Kamu harus memilih untuk menjadi orang yang benar-benar memiliki harta, bukan sekadar orang yang terlihat seperti memiliki harta, namun sebenarnya sedang dikejar-kejar oleh bayangan kegagalannya sendiri. Integritas diri dan kehormatan seorang manusia sejati tidak ditentukan oleh logo mewah yang menempel di bajunya atau merek kendaraan yang digunakannya, melainkan oleh kemampuannya dalam mengatur diri sendiri dan tanggung jawabnya yang besar terhadap masa depan keluarganya, agar tidak menjadi beban bagi orang lain di kemudian hari. Sebagai penutup, saya ingin kamu mulai kembali ke realita yang berdaya, di mana kamu memegang kendali penuh atas setiap rupiah yang keluar dari saku celanamu, dengan penuh kesadaran dan logika yang jernih. Masa depanmu terlalu berharga untuk dikorbankan, hanya demi sebuah konten, atau demi menyenangkan mata orang-orang yang tidak memberikan kontribusi apapun dalam perjuangan hidupmu selama ini. Jadilah sosok yang tangguh, yang tidak mudah goyah oleh godaan tren sesaat, dan mulailah membangun kekayaan yang nyata mulai hari ini, dengan cara memangkas segala macam pengeluaran gengsi yang selama ini menghambat kemajuanmu. Tuliskan di kolom komentar, satu barang paling mahal yang pernah kamu beli hanya karena rasa gengsi atau ingin dipuji orang lain, sebagai sebuah bentuk pelepasan beban masa lalu dan komitmen kuat, untuk mulai membangun nasib yang jauh lebih baik, serta lebih jujur pada diri sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tetaplah menjadi pribadi yang logis dalam mengatur uang, tetaplah membumi dalam berperilaku, dan mari kita bersama-sama menuju kehidupan yang lebih sejahtera, aman, dan penuh dengan kedamaian batin, tanpa perlu perbudakan dari standar gaya hidup yang menyesatkan.